teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakaknya di sini. Happy New Year, selamat tahun baru. Jadi ini kegiatan pertama kami di tahun 2024 itu kami merenovasi dan merombak-ambik. Merombak-ambik. Pokoknya begitulah ya, semua kamar-kamar. Jadi yang seperti teman-teman sudah tahu, saya tuh lagi bikin usaha pasang bulu mata, studio bulu mata dari rumah. Dan sebelumnya tuh saya pakai ruang mainnya anak-anak. Dan akhirnya karena si Kal sekarang itu dia butuh kamar yang lebih besar. Jadi kita sudah pindahkan Kal punya kamar, dan sekarang Kal punya kamar dipakai sama Paul untuk jadi ruang kerjanya. Maka di sini sekarang sudah menjadi saya punya studio. Akhirnya saya sudah punya studio yang kelihatan lebih rapi, lebih dikhususkan untuk studio dan tidak dicampur aduk dengan ruang mainnya anak-anak. Jadi sekarang saya mau kasih lihat kalian saja dulu bagaimana penampakan studio setelah satu hari ini kita beberes dan berpindah-pindah barang. Mari masuk, silahkan. Sekali lagi, ini belum 100% selesai. Saya selalu kalau bikin room tour, saya selalu bilang ini belum 100% selesai. Karena memang belum 100% selesai. Contohnya kayak kita belum pasang horden. Terus di sini mungkin nanti saya bakalan bikin karpet atau apa, itu belum terlaksanakan. Tapi saya mau bikin garis besarnya dulu. Jadi pas kalian masuk, sudah pasti di sini ada, apa namanya kalau di bahasa Jerman itu Liege. Apa sih? Kayak tempat tidurnya gitu ya. Jadi saya juga selalu sediakan kayak bantal ini untuk ditaruh kayak di bawah lututnya orang begitu, supaya dia punya kaki tidak kayak lurus. Karena kalau untuk berbaring lama kan dengan posisi lurus tuh tidak enak ya. Terus saya sediakan juga selimut, dan ini saya posisikan dekat sekali dengan Heizung atau pemanas ruangan gitu, supaya orang yang tidur di sini tuh bakalan kayak langsung berkontak langsung dengan kehangatan, oke? Oke, sebelum saya ke sana, saya mau ke bagian sini yang selalu ditanyakan sama banyak orang. Kenapa saya pakai taruh pohon pisang di dalam ruangan? Ini pohon pisangnya saya bawa loh, saya tidak tinggalkan di ruang sebelumnya, di ruang main anak-anak. Karena supaya kalian tahu, pohon pisang ini tuh dia berfungsi sangat baik buat apa namanya konversasi saya dengan saya punya pelanggan. Jadi setiap saya punya pelanggan yang datang ke saya punya studio itu selalu salvok dengan pohon pisang ini. Jadi biasanya kan saya tuh apa ya? Ini tuh kayak icebreakernya saya, ngerti tidak? Jadi sebelum kayak saya bingung mau ngobrol apa sama orang baru gitu, pasti obrolannya tuh tentang pohon pisang ini. Ada yang tanya, ini pohon apa? Terus, kok bisa punya pohon pisang dan bla bla bla. Makanya saya cinta sekali sama pohon pisang ini. Dia membuat suasana lebih cair. Oke, terus ke sini, di sini saya ada digantungkan sama suami tercinta saya. Saya punya sertifikat pasang bulu mata. Terus di sini ada foto-foto untuk bikin kayak lebih estetik saja gitu. Dan di sebelah sini waktu itu juga ada yang kasih saran saya yang belum nonton saya punya video pasang bulu mata, nonton dulu supaya kalian mengerti dengan saya punya pembahasan sekarang ini. Ada yang bilang, Kakak Ina kenapa tidak bikin kayak musik-musik relax gitu. Saya tuh punya ini si Alexa. Ini Alexa ini dia kayak Siri, sejenis Siri ya. Jadi saya bisa perintahkan dia untuk putar-putar lagu. Cuman memang biasanya kalau untuk kepentingan video, saya tidak pernah mau ada lagu di sini karena nanti saya kena copyright teman-teman, oke? Dan di sini juga saya sediakan kursi in case kalau ada ibu-ibu yang ditemani sama bapak-bapaknya, karena ada beberapa kali ibu-ibu yang datang di sini tuh ditemani, dianterin sama bapak-bapaknya, ditungguin teman-teman. Dan kalau di tempat main anak-anak kan saya ada sofa besar ya, di sini kan tidak ada, jadi saya sediakan kursi yang ini. Terus ada di sebelah sana juga ini kursi yang putar, sebentar saya kasih lihat ya. Jadi ini mungkin kalau bapak-bapaknya mau sambil lihat istrinya gitu kan, bisa duduk di sini sambil ini ada saya punya meja corner snack corner juga begitu, corner snack saya tertahu. Oke, pokoknya ini kursi putar, tinggal pilih mau duduk di mana gitu kan. Terus kita kembali lagi, sorry ini saya putar-putar. Jadi di sini juga saya sediakan kayak kartu petunjuk bagaimana cara merawat bulu mata yang sudah dipasangkan extension. Terus di belakangnya ada ini. Terus di sini ada saya punya buku panduan. Siapa tahu kalau mereka bosan mereka bisa lihat-lihat juga. Nanti mungkin saya taruh majalah dan lain-lain. Terus ini adalah ini celengan sumbangan buat saya karena sampai sekarang pun saya masih belum bikin
harga yang tentu ya, patokan harga pasti itu saya belum bikin karena saya masih stuck di 3 jam untuk satu orang gitu loh. Saya mau kalau sampai saya sudah bisa lebih cepat kerjanya sampai 2 jam untuk satu orang, itu baru saya bakalan kasih harga pasti. Jadi sebenarnya kan saya bilang nanti kalau sampai sudah lincah baru pindah ke studio baru. Cuman karena saya punya anak si Kal itu, dia sudah butuh kamar yang baru. Karena dia punya kamar yang selama ini dia pakai, kan kalian sudah pernah lihat baby room tour, itu kecil sekali, dan dia sekarang sudah lebih suka main di lantai dengan mobil-mobil dan lain-lain. Dia selalu berantem sama kakaknya karena selalu mau main di kamar kakaknya, karena si Elena punya kamar kan lebih luas. Jadi kita masih punya kamar yang lebih besar lagi di kita punya lantai atas di sebelah kamarnya Kal. Jadi kamar itu sekarang jadi kamarnya Kal. Maka Paul bilang kalau begitu saya langsung saja pindahkan saya punya barang-barang ke atas. Sebenarnya itu satu kantor. Iya, jadi ini sebelumnya nih ruang kerjanya si Paul. Karena di sebelah ruang kerjanya si Paul tuh dia punya ruang gym, teman-teman ya. Tapi aku suami tercinta ini dia berkorban. Tadinya saya bilang kamarnya si Kal itu sebenarnya sudah sempurna sekali buat saya jadikan studio karena tidak terlalu besar, saya tidak terlalu butuh ruangan yang besar juga sebenarnya. Cuman Paul bilang, tapi kalau misalnya kita bikin di atas, artinya setiap pelanggan yang datang mereka harus lewatin kita punya rumah gitu. Kalau di sini kan benar-benar masuk pintu masuk sebelah kanan itu langsung ruangan ini gitu. Jadi tidak perlu lewatin kita punya rumah langsung masuk ke studio. Jadi makanya kita memutuskan seperti ini. Oke, di sini tadi saya sudah kasih lihat juga ada selimut ya. Terus ini spray sama selimut juga saya selalu ganti-ganti ya teman-teman. Dan di sini saya sediakan kayak karpet kecil begini yang bludru, karena biasanya orang yang tidur di atas kan dia lepas sepatu. Terus biasanya ibu-ibu tuh suka kebelet pipis. Suka kebelet pipis, jadinya kalau misalnya mereka sudah buka sepatu terus turun kan ini lantai dingin ya, jadi saya taruh ini supaya kayak tidak kaget gitu kakinya, supaya nanti pakai sepatu tidak kedinginan. Nah terus ini saya punya bantal pasang bulu mata. Biasanya kalau macam ada yang mau datang gitu saya pasti alaskan kayak handuk atau kain gitu supaya bisa digonta-ganti. Terus ini saya punya saya punya tempat duduk, ini bisa dikasih naik kas turun sedikit juga bisa. Terus ini saya punya lampu untuk kerja ya kan. Tada. Tadi Paul cepat-cepat juga dia pasangkan saya punya lukisan sini supaya agak estetik aja, mungkin kalau pengambilan video ya kan ada kelihatan bagus-bagusnya gitu. Terus di sini saya punya meja nih yang bisa didorong-dorong. Saya taruhnya memang sangat berdekatan dengan kursi karena nanti kalau misalnya saya sudah duduk saya bisa saja putar-putar dia begini sesuka saya punya hati ya. Kalau mau lewat ya tinggal begini gitu. Saya punya regal, bukan kereta apa sih namanya bahasa Indonesia ya Tuhan, saya potok sudah bodoh sekali. Sorry ya teman-teman, saya lagi sakit, maklumi lah ya. Alasan. Oke. Terus di sebelah sini ada tempat sampah dan saya mau kasih lihat kalian secara sedikit lebih detail apa saja yang saya punya di sini. Jadi ini tuh barang-barang yang akan selalu saya perlukan setiap kali bikin bulu mata palsunya orang. Saya kasih pencahayaan biar kalian lebih terlihat mungkin. Oke, jadi ini adalah saya punya kayak piring ini gini, supaya untuk taruh persiapan kayak pinset, inspection mirror, terus ini untuk taruh lemnya, ini selotip dan lain-lain. Terus nanti biasanya kayak sikat-sikat kayak gini saya bakalan taruh kalau ada pelanggan yang mau datang. Terus di sini saya ada punya perlengkapan pingset-pingsetan, saya ada punya beberapa jenis karena pingset itu juga kita tidak bisa kayak pakai satu jenis pingset untuk semua orang karena bentuk mata orang kan berbeda-beda. Jadi ini dengan dia punya shape yang berbeda-beda, saya bakalan pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Terus ada sampo bulu mata, ini saya ada hand cream, karena kita kan kerja dekat sekali dengan mukanya orang. Jadi ini hand creamnya nih bau sereh, supaya mereka kayak tetap merasakan kayak relaksasi gitu, saya pakai hand cream ini gitu. Terus ini ada air juga untuk dibilas, ini airnya juga saya selalu ganti isi ulang. Terus ini ada saya punya pengkocok lem. Terus ada kipas bulu mata, di sini ada cermin, ini cermin biasanya pada saat terakhir saya bakalan kasih, dan sudah pasti bulu mata yang saya siapkan untuk yang mau dipakai karena saya punya stok bulu mata tuh banyak sekali. Di sini tuh ada primer, terus protein cleanser dan lem. Terus
Kom. Terus di sini saya punya super bonder kesayangan. Ini tuh kayak aduh, sumber dari bertahan lamanya kita punya bulu mata extension mungkin ya menurut saya. Oke, dan di bawah sini saya ada tisu dan stok-stok bulu mata sebagian. Oke, saya punya stok bulu mata banyak sekali. Ini banyak juga teman-teman yang tanya ke saya, katanya itu bulu matanya kok kelihatan bagus sekali, halus sekali. Ada banyak yang bilang di Indonesia tidak ada, tapi kayaknya orang-orang yang suka pasang bulu mata di Indonesia sudah sudah komen kembali ke orang-orang yang bilang tidak ada, katanya ada, cuma minta aja yang katanya bulu halus, bulu Jepang atau apa begitu. Tapi saya mau kasih lihat kalian saja ini brand-brand yang saya pakai. Kebanyakan ini ada London Lash, ini bagus tapi dia mahal teman-teman. Dia lumayan mahal, ini bulunya benar-benar halus sekali dan high quality lah pokoknya. Tapi untuk latihan itu saya kebanyakan pakai yang brand-brand di sini aja nih. Tuh, ini ada Nagaraku. Nagaraku ini menurut saya bagus juga, cuma dia tidak high quality ya teman-teman. Dia kayak sintetik sekali gitu. Tapi kalau dipegang sih sebenarnya dia punya bulu halus. Cuman ya dia tidak se-high quality London Lash. Dan dia murah sekali. Ini bulu mata paling murah dan bagus untuk dipakai buat latihan. Terus saya juga ada pakai ini apa nih? A Good Lash. Aduh pokoknya banyak jenis teman-teman ya. Terus ini mungkin sayangku bisa kasih lihat secara dekat contoh-contoh bulu matanya. Mungkin teman-teman yang suka pasang bulu mata juga bisa lihat dan bisa screenshot merek-merek apa saja yang saya pakai. Dan mungkin kalau kalian mau ya bisa beli sendiri kalau ada dijual di Indonesia ya. Oke, terus saya juga punya yang berwarna. Ada warna ungu, ada warna merah, ada warna apa lagi nih, biru, tuh macam-macam ya. Terus di bagian bawah sini itu saya simpankan stok ini nih. Coba lihat saya. Cara jadi sikat bulu mata. Terus ini buat nanti taruh primer sama super bonder. Cincin buat taruh lem. Dan ini saya punya banyak sekali iPads. Karena ini tuh satu ini tuh hanya bisa dipakai untuk satu kali gitu. Kita tidak bisa pakai berulang kali. Jadi harus memang punya stok banyak. So kita next ke sini. Ini waktu itu juga ada yang bilang, Kakak Ina kenapa kalau waktunya lama kenapa tidak bikin kayak taruh snack-snack atau apa begitu. Sebenarnya saya di tempat waktu main anak-anak juga saya punya ya, snack corner itu ada. Ini sekarang saya pindahkan, ini ada permen, ada coklat, terus nanti mungkin saya bakalan tambahkan kayak biskuit-biskuit begitu ya. Tapi kebanyakan orang yang datang ke saya sih tidak pernah makan ya, mereka paling minta minum. Jadi yang paling sering saya refill, yang paling sering saya taruh di sini tuh minuman. Cuman ini juga selalu saya siapkan sih untuk permen-permen. Dan ini ada gelas. Ini tuh sebenarnya tempat untuk fireplace teman-teman. Jadi kita punya rumah tuh 3 lantai semuanya ada tempat taruh fireplace. Cuman saya tidak butuh di sini, saya sudah ada penghangat ruangan. Jadi jadi saya taruh ini saja. Terus kalian jadikan meja juga. Terus di sini masih ada stok bulu mata juga banyak sekali. Tuh nih ada yang ungu lah, ada yang macam-macam ya. Tuh ini juga ada pink set masih ada. Pokoknya ini nih yang barang-barang random yang saya sudah tidak tahu mau taruh di mana. Jadi saya taruh di sini, ada saya punya masker. Terus ini lagi masih ada bulu mata, di dalam sini masih ada stok bulu mata juga. Ini masih ada iPads, di bawah sini masih iPads banyak sekali. Banyak teman-teman ya. Terus ini pokoknya banyak sekali ya. Terus di bawah sini ada ini juga barang-barang random kayak chargeran. Pokoknya di sini tuh lebih ke lemari untuk barang-barang random atau stok-stok yang belum harus saya pakai gitu teman-teman. Di sini tuh lebih kayak yang harus bakalan dipakai gitu. Terus di sini sudah pasti nanti saya bakalan taruh kaca dan tempat gantung jaket. Karena sejauh ini sih saya selalu suruh saya punya pelanggan tuh kalau mau gantung jaket bisa di kursi saja gitu teman-teman, biar nggak ribet. Makanya saya bilang ini belum selesai, oke? Jangan panik. Dan kalau kalian penasaran apakah di balik pintu ini, sebentar aja. Nyalain dulu lampunya. Jadi ini mungkin nanti kalau bapak-bapak yang mau antar ibu-ibu biar nggak bosan, bisa berolahraga. Ini ruang gym sekalian gudangnya Paul. Kayaknya saya belum pernah kasih lihat ini juga di video deh. Ini Paul punya hadiah ulang tahun dari saya tahun lalu. Jadi dia request, oh my god. Itu just hang your face. Saya tidak tahu, saya tidak pernah olahraga di sini teman-teman. Paul boleh, dia rutin dengan dia punya teman, ada satu orang yang suka selalu datang olahraga di sini. Dan ya pokoknya ini
Makanya dulu kenapa ruang kerjanya Paul di depan. Kalau kalian masih ingat juga, jadi dulu tuh ini ruangnya los. Tidak ada dinding ini ya. Waktu kita pertama kali pindah, ini Paul yang bikin dindingnya sendiri, pintunya juga dia yang bikin. Semuanya dia yang bikin. Karena waktu itu dia mau pisahkan antara dia punya ruang kerja dengan ruang olahraga gitu teman-teman. Tuh kan, cakep. Jadi sekarang kalau dia mau olahraga tapi saya ada klien, oh dia harus tunggu. Harus tunggu, tidak bisa. Ya cuman segini aja sih teman-teman. Tidak ada yang belum, maksudnya ini aja buat saya sudah syukur, sudah bagus sekali, sudah langkah awal di tahun 2024 yang sangat maju menurut saya. Karena kan artinya saya ya serius lah ya teman-teman ya. Saya suka dengan pekerjaan ini, sangat suka sekali, dan saya berharap kedepannya sih pekerjaannya bakal makin lancar dan makin banyak orang yang datang. Kalau kalian mau tahu kayak ada beberapa orang juga yang tanya biaya untuk bangun studio, kalau bangun bisnis pasang bulu mata di Jerman itu seperti apa, terus harga bulu matanya berapa. Itu mungkin saya bakalan bahas di video terpisah saja. Sebenarnya tidak mahal teman-teman, serius. Yang paling mahal ya ini mahal teman-teman, untuk dapatkan sertifikat itu mahal. Tapi setelah itu ya udah, yang lainnya tuh sebenarnya tidak terlalu mahal ya. Kayak beli barang-barang kayak gini itu nanti untuk investmentnya saya bakalan bahas di video selanjutnya. Oke, bagaimana menurut kalian dengan saya punya studio jadi-jadian ini yang sudah punya ruangan sendiri? Buat kalian yang tinggal di Jerman, di sekitaran kota Chemnitz, Leipzig, Gera, Erfurt, yang mau pasang bulu mata silakan hubungi saya di DM, oke? Datang, nanti saya kasih alamat, kalian datang ke saya punya tempat tinggal. Dan pasang bulu mata, harganya masih murah kok. Serius, murah banget. Malah saya masih kasih harga seikhlasnya. Sampai saya punya stok bulu mata untuk latihan habis, baru saya bakalan bikin harga yang harga tetap, dan sampai saya sudah bisa agak lebih mahir. Oke deh teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Thank you, bye bye.